Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa, yes, amin. Bagaimana kok bikin kabarnya? Baik, coba Sofia. Yes. Sofia gimana kabarnya? Juga baik nih. Yeay. Oke. Nah adik-adik, hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman. Adik-adik kalau misalnya masih duduk, ayo bangkit berdiri karena kita mau menyembah Dia dan memuliakan Dia. Adik-adik siap? Siap dong. Siap dong, yes. Oke. Kalau begitu, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan hari ini sehingga kami bisa berkumpul Bapak di rumah kami Bapak. Yes. Entah kami sendiri atau dengan saudara kami Bapak, kami mau mendengarkan firman Engkau, tapi sebelumnya kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau Bapak. Kami berdoa Bapak biar pujian yang kami naikkan Bapak, biar itu berkenan di hadapan Engkau Bapak. Dan kami percaya Bapak, waktu kami memuji Engkau Bapak, kami percaya ada mujizat yang terjadi Bapak. Kami percaya Bapak ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi Bapak waktu kami menyembah Engkau. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya mengatakan amin. Oke, musik. Adik-adik, kita percaya waktu kita punya Roh Kudus, kita mau memuji Dia sama kayak Daud. Bagaimana Daud menyembah Tuhan karena dia tahu Roh Allah di dalamnya dan dia mau menari menyembah Tuhan. Oke, kalau begitu karena kita udah punya Roh Kudus di dalam kita, kita mau memuji Dia juga, kita mau menari, kita mau berikan yang terbaik seperti Daud. Oke? Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalam, bukan tertawa, bukan tertawa, ha 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 ha. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, ha 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 ha. Yes, adik-adik. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, selain kita mau menari, kita mau tertawa waktu kita menerima Roh Kudus, waktu kita menerima Roh Kudus kita juga diberi kuasa, adik-adik. Amin. Oke, kalau gitu kita mau memuji Tuhan, kita mau klaim bahwa kita punya kuasa waktu kita sudah punya Roh Kudus di dalam kita. Amin. Oke. Musik.
matanya. Bapak, terima kasih Bapak, benar Bapak. Waktu kami menerima Roh Kudus-Mu Bapak, Engkau memberikan kami kuasa, Amin. sehingga kami bersuka cita Bapak, kami mau memuliakan Engkau. Ya. Setelah ini kami mau menyembah Engkau Bapak. Kami mau meninggikan nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya Bapak, ketika kami menyembah Engkau Bapak, Roh Kudus-Mu Bapak hadir Bapak di tempat di mana kami berdiri Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Jesus. Amin. Mari kita berbahasa roh. Adik-adik, di dalam firman dikatakan bahwa adalah lebih baik jika Yesus pergi supaya Roh Kudus penolong itu datang. Kita percaya adik-adik, kita mau menggunakan apa yang sudah Tuhan kasih ke kita, yang sudah Tuhan janjikan ke kita. Roh Kudus sekarang ada di dalam kita. Dan kita berterima kasih buat Tuhan karena Dia udah memberikan kita seorang penolong di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Roh Kudus-Mu. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga.
diriku dengan urapanmu, rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus
Kudus, untuk ketika kami mendengarkan firman, Engkau yang membukakan kami Bapa, setiap isi dari firman yang dibagikan hari ini, biar itu hidup di dalam hidup kami Bapa. Berikan kami pewahyuan yang baru untuk setiap firman yang dibagikan hari ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Kau sangat baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya dan berdoa mengatakan amin. Hai adik-adik Little Disciples, kembali lagi nih bersama Kak Kerin di minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan terlebih dahulu ya adik-adik catatan, alat tulis, Alkitab, dan hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Selamat mendengarkan adik-adik. Selamat sore adik-adik semua. Ya, minggu lalu Kak Ica ada membagikan mengenai Roh Kudus sebagai penolong. Ya, benar adik-adik? Oke, hari ini Tante Rona akan membagikan mengenai setiap orang percaya yang menerima Roh Kudus dipenuhi dengan kuasa. Ya. Jadi adik-adik tahu nggak apa amanat agung Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya? Tahu adik-adik? Oke, mari kita buka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Oke, mari kita baca sama-sama. Oke, Tante Rona akan banyak membuka ayat ya. Nah, ayat itu semua adalah amanat agung yang Tuhan Yesus mau setiap orang percaya lakukan. Oke, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Oke, mari kita baca sama-sama. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lukas 24 ayat 46 sampai 49. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dipelengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, amanat agung Yesus kepada murid-muridnya itu adalah pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Dan di ayat yang lain, yaitu di Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia,
beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, terus di Lukas 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi rangkuman dan kesimpulan dari ketiga Matius 28, Markus 16 dan Lukas 24 tadi, ya. Jadi amanat agung itu ada dua, yaitu penginjilan dan pemuritan, ya. Nah, tapi Tuhan Yesus itu baik, ya. Dia memberikan amanat agungnya, dan dia tidak membiarkan kita tidak dipelengkapi, tapi setiap kita yang percaya itu dipelengkapi, ya, diberikan Roh Kudusnya, ya, supaya setiap kita menerima kuasa. Oke? Roh Kudus turun ke atas setiap kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Oke. Mari kita lihat di Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa ini luar biasa, ya, kuasa yang luar biasa, ya, kuasa orang percaya, ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama, ya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, ya. Dan mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan kepada orang sakit dan orang itu sembuh. Ya, kuasa yang seperti itu. Ya, ketika Roh Kudus turun, ya, kuasa-kuasa yang seperti ini akan menyertai. Ya, jadi Roh Kudus diberikan supaya kita pergi untuk menjadi saksi, ya, pergi untuk memberitakan Injil, ya. Tadi kita udah lihat amanat agung ada dua, yaitu penginjilan dan pemberitaan. Tuhan Yesus itu baik, walaupun dia sudah terangkat ke surga, ya, tapi dia tidak membiarkan kita melakukannya sendiri, ya. Tapi dia berikan Roh Kudus dan kuasa, sehingga ketika kita berdoa, ketika kita menumpangkan tangan kepada orang sakit, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, hal-hal yang luar biasa terjadi, ya, hal-hal yang mustahil, ya, terjadi, dan luar biasa. Oke? Nah, kalau di cerita Alkitab, di kisah Alkitab, ya, setelah Roh Kudus turun dicurahkan, itu banyak sekali terjadi mujizat. Oke. Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh, ya. Jadi mujizat demi mujizat terjadi, dan Injil diberitakan, dan banyak sekali orang yang bertobat, ya, karena mereka melihat
begitu dahsyatnya kuasa Tuhan, ya. Orang didoakan sembuh, yang terikat sama kuasa gelap dilepaskan, setannya diusir pergi, ya. Dan hal-hal yang begitu itu terjadi dan biasa terjadi. Oke, kemudian mulai timbul ya penganiayaan di Yerusalem. Ya, salah seorang yang bernama Stefanus, ya, itu 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin, dilempari sampai tewas. Oke. Tapi itu tidak pemberitaan Injil itu tidak menjadi berhenti, tapi semakin tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Sungguh luar biasa. Ketika mereka Roh Kudus turun, ya, itu setiap orang percaya diberikan keberanian, roh keberanian untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan, untuk menjadi saksinya Tuhan, ya. Di Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai 17, yaitu bercerita mengenai Filipus yang pergi ke sebuah kota di Samaria. Oke. Nah, karena tersebar tadi ke seluruh Yudea dan Samaria, maka salah satunya Filipus pergi ke sebuah kota di Samaria dan memberitakan Mesias, ya, untuk orang-orang di situ. Ketika orang-orang banyak mendengar pemberitaan Filipus, ya, dan melihat tanda-tanda ajaib yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Oke? Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, ya, roh jahat itu keluar sambil berseru dengan suara keras, ya. Jadi dia membebaskan orang-orang yang terikat kerasukan roh jahat, ya. Roh jahat ketika diusir itu keluar, pergi, ya. Dan juga banyak orang lumpuh, orang yang timpang, ya, disembuhkan ya adik-adik. Maka sangatlah besar sukacita di dalam kota itu, ya adik-adik, luar biasa. Nah, Filipus di Samaria ini, dan di sana banyak sekali orang-orang menerima Yesus, banyak sekali terjadi pertobatan. Nah, ada seorang yang bernama Simon, ya, dia sejak dulu dia mempraktekkan sihir di kota itu, ya. Dan orang-orang Samaria takjub sama si Simon ini, ya. Dia berlagak seolah-olah dia itu seorang yang sangat penting. Oke, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal, ya, sebagai kuasa besar. Dan mereka itu mengikutinya karena sudah lama dia menakjubkan orang-orang karena tingkah laku sihirnya, ya. Tetapi sekarang, ya, orang-orang itu berbalik, ya, menjadi percaya kepada Tuhan karena pemberitaan dari Filipus, karena mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Filipus, ya. Karena Filipus ini adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus, ya, dan dia keberanian yang luar biasa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya. Dan banyak orang-orang yang diberkati dengan pelayanannya Filipus dan mereka bertobat, ya. Jadi mereka percaya kepada Filipus, ya, dan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang
nama Yesus. Ya, dan banyak dari mereka memberi diri untuk dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, Simon sendiri, si tukang sihir itu, akhirnya dia juga bertobat dan dia menjadi percaya dan dia juga dibaptis, ya. Dan dia bersama-sama dengan Filipus. Ya, dia juga takjub melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang banyak terjadi, ya, lewat Filipus, lewat pemberitaan firman Filipus, ya. Jadi ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa di Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Ya. Setibanya kedua rasul itu sampai di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus, ya, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Ya, mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, akhirnya ketika kedua rasul itu, yaitu Petrus dan Yohanes, menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ya, adik-adik, Roh Kudus yang sama seperti Petrus dan Filipus, ya, juga ada pada setiap orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus. Jadi apa yang dilakukan Petrus dan Filipus, ya, bisa juga terjadi di kita. Jadi setiap kita yang percaya dan menerima Roh Kudus diperlengkapi dengan kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Hai Little Disciples, kembali lagi di activity minggu ini. Kembali lagi bersama Kak Sofia di sini. Wah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman yang dibagikan sama Miss Rona. Miss Rona membagikan mengenai Roh Kudus. Nah, adik-adik, pastinya adik-adik sudah mencatat apa yang sudah Miss Rona bagikan hari ini kan? Kalau begitu, jangan lupa kita masih ada activity di hari Minggu ini. Jadi jangan simpan dulu catatannya. Kita mau jawab beberapa pertanyaan, oke? Kalau begitu, siap? Tulis di kolom live chat. Wah, semuanya siap. Oke, kalau begitu kita langsung mulai di pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1, yang pertama. Apa amanat yang Yesus berikan kepada kita sebagai orang percaya? Apa amanat yang Yesus berikan kepada kita sebagai orang percaya? 2. Mengapa Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus? Mengapa Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus? Pertanyaan yang ketiga dan terakhir. Menurut adik-adik, apa yang harus adik-adik lakukan setelah adik-adik menerima Roh Kudus dan kuasa? Apa yang harus adik-adik lakukan setelah adik-adik menerima Roh Kudus dan kuasa? Oke adik-adik, itu saja pertanyaan di activity minggu ini. Jangan lupa mengirimkan foto dari jawaban adik-adik ke nomor WhatsApp dari Cekerin. Oke, kalau begitu, see you next week and bye! Hai adik-adik Little Disciples, kembali lagi ke activity kita hari ini. Hari ini kakak mau ajarin adik-adik untuk membuat kalung yang simple. Sebelum kita mulai, alat dan bahan yang adik-adik perlukan pertama, ada kertas warna putih ataupun karton,
Lalu yang kedua kita memerlukan gunting untuk memotong nanti. Lalu kita juga memerlukan pita. Pita ini boleh adik-adik ganti ya dengan pita warna apapun, gak harus coklat. Nah, setelah itu kita butuh pulpen warna-warni untuk menghias. Nah, gak harus pulpen warna-warni adik-adik bisa menggunakan spidol, krayon, pensil warna, ataupun alat apapun yang adik-adik punya. Setelah semuanya siap, mari kita mulai. Step pertama, adik-adik lipat kertasnya seperti ini, lipat menjadi 2, lalu ditekan ujungnya. Kalau sudah, kita gunting bagian ujungnya. Hati-hati ya saat menggunting. Ini sedikit melengkung kita potongnya karena kita mau buat heart shape. Nah, kalau sudah, kita rapikan sedikit di bagian ujungnya. Nah, kalau sudah akan jadi seperti ini. Tada! Mudah ya. Next step. Di sini kita akan tuliskan Holy Spirit is my best friend. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjut akan kita hias menggunakan pulpen warna-warni tadi. Nah, punya kakak jadinya seperti ini. Adik-adik bebas berkreasi ya, boleh gambar apapun. Lanjut, kita akan menggunakan pita yang sudah Dede siapkan. Panjangnya boleh Dede sesuaikan dengan keinginan Dede. Kalau udah, kita potong pitanya. Nah, ini pita kakak. Kalau sudah, kita balik heart shape yang tadi. Nah, pita yang ujungnya kebuka 2 seperti ini, kita satuin. Lalu kita akan tempel di belakangnya. Boleh menggunakan lem, selotip, lakban, sesuai yang adik-adik punya. Kita potong, lalu kita tempelkan seperti ini. Kalau sudah, itu tandanya kalung kita sudah jadi. Tada, mudah ya. Nah, untuk activity hari ini segitu dulu ya adik-adik. Sampai jumpa di activity berikutnya. Bye! Hai adik-adik Little Disciples. Hari ini kakak akan bawakan ayat hafalan untuk adik-adik semuanya. Langsung saja ya kita mulai ayat hafalan di minggu ini. Ayat hafalan di minggu ini yaitu Yohanes 14 ayat 16. Langsung saja ya kita mulai. Dan jangan lupa adik-adik tirukan gerakan kakak. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh dan kebenaran. Nah, adik-adik, jika adik-adik sudah bisa menghafal ayat hafalannya, adik-adik bisa langsung segera mengirimkan ke Kak Kerin. Sampai ketemu di ayat hafalan minggu depan ya adik-adik. Bye-bye! Hai adik-adik, sebelum kita mengakhiri online service minggu ini, kakak ada beberapa pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, pendaftaran absen online dilakukan melalui kolom komentar ya adik-adik dengan format nama beserta dengan domisili adik-adik berada. Yang kedua, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, pastinya banyak sekali activity yang adik-adik dapatkan. Untuk activity-nya, adik-adik bisa ya kumpulkan ke nomor Kak Kerin. Yang ketiga, setiap hari Rabu, kita akan ada doa revival jam 7:30 malam. Adik-adik jangan lupa ya. Sekian pengumuman dari Kak Kerin, sampai bertemu di minggu depan adik-adik. God bless you.